Syederalun, sejumlah fakta di balik kasus penemuan mayat wanita dalam karung di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terungkap. Korban yang diketahui berinisial LH berusia 41 tahun, warga Depok, ternyata dibunuh selingkuhannya berinisial AS berusia 29 tahun. Terungkapnya kasus tersebut berawal dari penemuan jasad korban di bawah jembatan Kaliwika, Kampung Dedep, Desa Telajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor pada Jumat 16 Desember 2022. Setelah identitas korban teridentifikasi, polisi pun menangkap pelaku AS pada Selasa 20 Desember 2022. Dari penangkapan tersebut terungkap bagaimana peristiwa pembunuhan terjadi hingga korban dibuang ke pinggir kali. 1. Pelaku dan korban berselingkuh. Pelaku AS dan korban LH diketahui berselingkuh. Pelaku dan korban diketahui sudah menjalin hubungan gelap selama 2 tahun. 2. Pelaku oknum guru ngaji anak korban. Kedekatan pelaku dengan korban bukan hanya sebatas asmara saja, tetapi pelaku ternyata guru ngaji dari anak korban. 3. Membunuh korban usai bercinta. Pelaku menghabisi LH karena ingin menguasai harta korban. Munculnya niat tersebut setelah pelaku kebelet pulang kampung untuk bertemu istri sahnya di Indramayu. Namun saat itu korban tidak memiliki uang. Akhirnya pelaku mengajak korban datang ke kamar kontrakannya di wilayah Depok. Korban pun akhirnya datang ke kontrakan pelaku pada 14 Desember 2022. Tanpa rasa curiga, korban masuk ke kontrakan lalu melakukan hubungan badan dengan pelaku. Setelah selesai bercinta, pelaku pun langsung melancarkan aksinya mencekik korban hingga tewas. 4. Mengambil kembali uang yang diberikan. Pelaku memang sengaja memancing korban agar datang ke kontrakannya. Untuk memuluskan niatnya, pelaku pun sempat mengiming-imingkan korban diberi uang Rp300.000. Uang tersebut pun diberikan pelaku setelah korban datang. 5. Bungkus korban pakai karung lalu dibuang. Setelah membunuh korban, pelaku pun membereskan lokasi pembunuhan dan membungkus jasad korban menggunakan karung. 6. Dijerat pasal pembunuhan berencana. Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin menjelaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan pelaku ini diduga termasuk pembunuhan berencana.